Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Sebelumnya saya ingin menyampaikan terlebih dahulu, seharusnya yang duduk di hadapan panjenengan semuanya di meja ini yang terjadwal adalah Ustaz Misbah ya, Pak Odin. Karena beliau berhalangan hadir, kabarnya sedang kemah Bapak Ibu. Dan memang sekolah saat ini sedang marak-maraknya mengadakan perkemahannya, baik SMP, SD, SMA ataupun SMK. Kebanyakannya sedang mengadakan kemah. Maka beliau uzur dalam hal ini dan Pak Udin meminta kepada saya untuk menggantikan. Mudah-mudahan posisi ini tidak mengurangi semangat panjenengan untuk menimba ilmu, untuk hadir di majelis ta'lim di Masjid Al-Hidayah ini. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita kembali dibangunkan dari kematian sementara kita Bapak Ibu. Semalam kita mati dan Allah hidupkan kita, sebagaimana doa yang Nabi SAW ajarkan, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Di dalam doa ini kan Allah mematikan kita, karenanya bunyi doanya, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita sesudah mematikan kita. Dan beneran mati Bapak Ibu. Semalam roh kita diangkat. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah mewafatkan kita, mewafatkan orang yang sudah memang beneran mati, habis ajalnya, dan yang belum mati. Yang belum mati di sini maksudnya adalah yang saat tidur, yang sedang tidur. Bedanya adalah fayumsikul lati qadha 'alaihal maut. Allah menahan ruh orang yang sudah mati habis ajalnya, wa yursilul ukhra, dan yang masih tidur Allah kembalikan ruhnya lagi ya, sehingga kita bisa bangun. Alhamdulillah di pagi hari ini kita kembali dihidupkan oleh Allah, kembali dibangunkan oleh Allah. Ini merupakan sebuah kenikmatan yang luar biasa. Mudah-mudahan kita semuanya mampu memanfaatkan kenikmatan tersebut dalam ketaatan, dalam ibadah sebagaimana tujuan Allah menciptakan kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan besar kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah uswah hasanah kita yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan setiap kita Allah izinkan untuk mendapatkan syafaat tersebut. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Pagi hari ini kita bersama-sama akan belajar berkenaan dengan sirah Bapak Ibu ya, atau sejarah, atau yang biasa dikenal dengan sirah nabawiyah. Karena saat ini kita masuk ke bulan apa? Nggak ada bulan Maulud, adanya bulan Rabiul Awal, bulan yang memang terkenal dengan bulan Maulud, bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW, atau juga bulan diwafatkannya Nabi Muhammad SAW, karena Nabi lahir dan wafat di bulan yang sama Bapak Ibu, sama-sama bulan Rabiul Awal.
Maka ini menjadi momentum untuk kaum muslimin dimanapun mereka berada untuk mengkaji sejarah kehidupan beliau, lebih mengenal tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak berbicara apa hukum mengadakan maulud, apa yang berkaitan dengan pendapat ini, pendapat itu, enggak ya. Kalau saya pribadi menilai boleh-boleh saja, mubah, asalkan acara tersebut tidak diisi dengan kegiatan-kegiatan atau acara-acara program-program yang melanggar syariat ya. Mohon maaf seperti joget-jogetan, itu yang nggak boleh ya. Tapi momentum bulan Rabiul Awal, mari coba kita manfaatkan untuk lebih mengenal Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara apa? Mempelajari sejarah kehidupannya. Ya, meskipun tidak full ya, tidak dari awal sampai akhir, hanya sekelumit saja, Pak. Baik sebelum beliau lahir atau sesudah beliau lahir, ketika beliau dewasa ya, sekelumit saja nanti. Sebab ketika kita belajar sirah nabawiyah, biasanya kita akan menjumpai pembahasan sebelum lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sebelum lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu terkenal dengan zaman apa, Bapak Ibu? Zaman jahiliyah. Nah, zaman jahiliyah ini maknanya apa? Zaman bodoh. Apakah beneran bodoh mereka? Apakah beneran bodoh mereka, Pak? Mereka cerdas-cerdas, Bapak Ibu. Nah, kaya-kaya juga. Kalau panjenengan tahu kekayaannya Khadijah, kan biasa mereka ketika berdagang, dagangannya sampai ke Syam ya Bapak Ibu, ke Palestina atau ke Yaman. Dagangannya itu sudah lintas negara. Ya. Bukan hanya Khadijah saja sih. Mayoritas orang-orang Quraisy itu terkenal dengan mata pencaharian berdagang. Tapi Khadijah ini istimewa. Beliau ketika berdagang, barang-barang dagangannya banyak sekali. Sampai-sampai disebutkan barang-barang dagangannya Khadijah itu akan bisa disamai dengan sekian banyak barang-barang dagangannya sekian orang. Ya, katakanlah 4 atau 5 barang-barang dagangannya orang-orang Quraisy itu baru bisa menyamai satu dagangannya satu orang, yaitu Khadijah. Ya, misalkan satu masjid ini barang-barang dagangannya satu orang, ya berarti 4 atau 5 satu masjid ini baru bisa menyamai dagangannya Khadijah. Itu pulang pergi antara Mekah, Syam, Mekah, Yaman, Khadijah luar biasa dagangannya. Tapi secara umum memang orang-orang Quraisy suka berdagang, atau lebih tepatnya umumnya semua masyarakat Mekah, Bapak Ibu. Cuma memang secara khusus Quraisy lah yang disebutkan di dalam Al-Quran, karena ada surat apa? Surat Quraisy, bukan Al-Quraisy, enggak ada alnya. Ya, hanya surat Quraisy. Memang termaktubnya di dalam Al-Quran surat Quraisy gitu, bukan Al-Quraisy. Sama seperti surat Nuh, surat Ibrahim itu kan nggak ada alnya. Terkadang kita keliru menyebutkan nama suratnya. Contoh misalkan surat Ali Imran, aslinya kan surat Ali Imran, bukan Al Imran, bukan. Memang surat Ali Imran, bukan Al Imran. Tapi tidak mengapa. Baik, di surat Quraisy tadi Bapak Ibu, Allah menjelaskan kebiasaannya orang-orang Quraisy yang suka apa? Berdagang. Dan ini sebetulnya ada latar belakangnya. Nanti kita akan sebutkan ya beberapa kisah atau sekelumit tentang zaman sebelum Nabi Muhammad SAW lahir, atau lebih khususnya kepada orang-orang Quraisy. Allah di situ mengabadikan suku Quraisy atau kabilah Quraisy yang suka berdagang.
Karenanya di situ kan disebutkan li'ila fi Quraisy. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Kebiasaan apa? Ila fihim rihlatas syita'i was-shayf. Karena kebiasaan yang suka berdagang di musim dingin juga di musim apa? Panas. Kalau musim dingin mereka perginya ke Syam, kalau musim panas mereka perginya ke Yaman. Ya. Ini yang dimaksud kenapa kok musim dingin dan musim panas disebutkan di dalam Al-Qur'an surat Quraisy Bapak Ibu, karena ternyata mereka biasanya kalau musim dingin perginya ke Syam, Palestina atau sekelilingnya. Syam itu sekarang terbagi menjadi beberapa negara seperti Palestina, Yordania, Lebanon, Suriah. Ada sebagian yang mengatakan sebagian wilayah Irak itu masuk wilayah Syam juga. Ya. Mereka orang-orang Quraisy kalau ke Syam itu di musim dingin, kalau ke Yaman di musim panas. Nah, kenapa sih orang-orang Quraisy itu suka berdagang? Karena ternyata wilayah Mekkah itu Bapak Ibu, wilayah yang tandus, wilayah yang bukan tandus bahkan kering keronta. Kalau panjenengan datang ke sana di sebagian kawasannya itu masih padang pasir. Padang pasir itu kan sebuah kawasan yang tidak bisa tumbuh tumbuhan nggih Bapak Ibu. Nggak bisa tumbuh tumbuhan. Jangankan hewan bisa bertahan hidup di situ, tumbuhan saja nggak bisa bertahan hidup. Maka kawasan tersebut kawasan yang dihindari oleh manusia untuk hidup. Bahkan disebutkan, ngeri sekali, dulu kondisi Mekkah disebutkan banyak penduduk Mekkah yang kelaparan. Bahkan lebih memprihatinkannya lagi disebabkan karena kelaparannya ini banyak juga yang meninggal Bapak Ibu. Nanti coba dipelajari lagi surat Quraisy tafsirnya. Ini ada keterangan begini nih. Ketika mereka sudah kehabisan makanan, mereka nih maksudnya keluarga ya, keluarga orang-orang Quraisy. Sudah kehabisan makanan, saat itu mereka pasrah Pak. Pasrah dengan cara bagaimana? Pergi ke suatu tempat yang sudah dikenal. Nah, kalau kita mungkin di sini alun-alun, ya terkenal ya alun-alun ya. Di setiap kota insya Allah ada, bahkan kabupaten juga ada. Mereka pergi ke suatu tempat yang sudah dikenal, lalu membuat tenda di situ Pak. Mereka tinggal di tenda tersebut sembari menunggu. Menunggu apa Pak kira-kira Pak? Apakah menunggu bantuan gitu? Karena posko tenda. Di sini menyedihkan sekali. Mereka tinggal di tenda tersebut sembari menunggu mati Pak. Sembari menunggu mati. Ya karena di rumah nggak ada makanan. Terus di tenda juga nggak ada makanan. Mereka mau menunggu makanan dari mana? Wong yang lain juga kesusahan, sama-sama membutuhkan makanan juga, nggak ada bantuan di situ. Kondisi maka saat itu memang sangat memprihatinkan, dan itu memang sesuai yang Allah firmankan di dalam surat Ibrahim, bahwa Mekah ini kawasan yang tandus. Nabi Ibrahim kala itu berdoa yang Allah abadikan di bagian akhir surat Ibrahim Bapak Ibu. Kalau panjenengan hafal, insya Allah mungkin ayat ini hafal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Ibrahimu Rabbi ja'al hadza baladan amina. Hadzal balada amina. Di bagian ini, terus ayat-ayat berikutnya. Di ayat yang berbunyi Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin. Ya Allah,
Rob kami, sesungguhnya aku ini meninggalkan anak keturunanku. Siapa yang dimaksud di sini, Pak? Yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim? Nabi Ismail dan ibundanya yang bernama Hajar. Yang bernama Hajar. Sebab Nabi Ibrahim kan punya dua istri ya. Satu bernama siapa? Sarah atau Sarah. Yang kedua bernama Hajar. Nggak ada Sitinya, nggak ada Siti Hajar, nggak ada Siti Sarah. Tapi sah-sah saja menyebutkan Sitinya. Orang Jawa ya begitu. Filosofinya gimana sih Pak? Filosofinya kok ada Sitinya? Itu aslinya bahasa Arab Pak. Aslinya bahasa Arab. Siti itu bermula dari Sayyidati. Sayyidati itu kalau diterjemahkan nyonya atau ibu, ya, ya sapaan kehormatan lah. Seperti kita manggil ibu siapa gitu, fulana kan kan kita nggak mungkin langsung menyebutkan fulana gitu atau Aisyah. Orang Jawa luar biasa dalam mengagungkan nama-nama yang tersebut di dalam sejarah gitu. Sayyidati berubah menjadi Siti ya. Kalau laki-laki Sidi, kan Sayyid itu tuan Pak ya. Ya Sayyid sama seperti Pak gitu ya, kayak kita menyebut Pak Wali Kota, Pak Dedion gitu kan. Kita menyebut Pak Wali Kota nggak mungkin Ded gitu aja ya. Ded manggil ke Pak Dedi pasti ada paknya ya, penghormatan terhadap beliau. Masa kita manggil kepada beliau, ini berpapasan loh Pak, ngobrol gitu. Panjenengan manggil ke Pak Dedi dengan sebutan apa? Ded, cuman gitu aja, kayak teman sendiri gitu ya. Nah, yang dimaksud Sayyid atau Sayyidati, Sayyidi atau Sayyidati, atau khususnya Sayyidati, ini yang kemudian orang Jawa sering menyebut Siti. Nah, cuman sekarang jadi nama juga akhirnya Siti. Nah, ada orang namanya Siti Aisyah, ya, Siti siapa Pak? Siti Fatimah. Ya. Aslinya Siti ini nggak ada Pak. Aslinya adanya Sayyidati gitu. Baik, Nabi Ibrahim punya dua istri, namanya bolehlah Siti bolehlah Siti Sarah, kemudian Siti Hajar. Dari Hajar inilah lahir anak yang bernama Ismail. Hajar dan Ismail ditinggal di mana? Di Makkah. Tapi di sini disebutkannya bukan Makkah, Pak. Di surat Ibrahim penyebutannya biwadin ghairi dzi zar'in. Wadin itu artinya lembah, di sebuah lembah yang tidak ada tumbuhan. Tidak ada tumbuhan. Jangankan tadi saya sampaikan manusia, hewan, tumbuhan saja nggak ada, alias sangat gersang, nggak ada tanda-tanda kehidupan di situ. Tapi ada Ka'bah di situ Pak, ada rumahmu ya Allah, inda baitikal muharram, di sisi atau di sekeliling rumahmu. Yang dimaksud rumahmu di sini Masjidil Haram atau Ka'bah. Nah, wadin itu lembah Pak. Lembah itu kan semacam tempat yang cekung Pak ya. Semakin ke pusatnya itu semakin datar, semakin apa? Dalam, landai, semakin landai. Makanya dulu itu Ka'bah atau Mekah secara umumnya pernah terjadi banjir bandang. Ya, sampai-sampai di zaman Nabi Muhammad SAW hidup, kisaran usia beliau 35 tahun, Makkah atau Ka'bah, mohon maaf bukan Makkah, Ka'bah pernah mau hancur disebabkan banjir bandang. Karena posisinya cekung itu, lembah tadi. Semakin ke pusatnya itu semakin landai Bapak Ibu, semakin turun.
Nah, ini yang dimaksud wadin. Ya, wadin ghairi dzi zar'in, yang tidak ada tanamannya. Maka ini menunjukkan kondisi Mekah di zaman itu, Bapak Ibu. Nah, dari sinilah melatar belakangi orang-orang Quraisy berdagang. Jadi ceritanya begini. Tadi kan kita sedang menceritakan kondisi yang memprihatinkan orang-orang Mekah, Bapak Ibu, di mana mereka pada kelaparan, bahkan tidak sedikit yang mati disebabkan karena kelaparan. Terus bagaimana cara mereka bertahan hidup? Disebutkan di sini kondisi mereka kelaparan dan mati kelaparan berlangsung dari masa ke masa, Bapak Ibu, sampai muncul satu zaman di mana ada orang yang bernama Hashim. Hashim ini siapa, Pak? Hashim bin Abdi Manaf. Ini siapanya Nabi? Buyut. Kalau kakeknya Nabi namanya Abdul Muttalib, bukan Abu Thalib. Abu Thalib itu paman. Kan kalau dilihat dari silsilah nasabnya, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf, ya. Sampai 5 aja. Nanti ke atasnya bingung lagi. Saya juga lupa Pak. Dulu sering menghafal, sering mengulang-ulang nasabnya Nabi, tapi kok cepat sekali lupanya. Ulangi lagi coba. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Muhammad ini masuk yang pertama menyebutannya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin bin Hashim bin Abdi Manaf. Baik. Jadi dari masa ke masa sebelum Hashim ada, Bapak Ibu, itu banyak orang yang mati kelaparan. Sampai kemudian beliau muncul, lahir, kemudian hidup. Beliau punya usulan untuk mengatasi kondisi banyak orang yang mati kelaparan. Bagaimana? Mengumpulkanlah beliau banyak orang dari kalangan keluarganya sendiri dan umumnya masyarakat Mekah kala itu. Akhirnya beliau mengumpulkan semua orang tersebut lalu menyampaikan idenya. Bagaimana kalau kita berniaga, berdagang? Dari sini Bapak Ibu muncul kebiasaan mereka suka berdagang. Sebelumnya nggak ada yang berdagang. Bukan nggak ada, mungkin sedikit. Atau dagangannya ya lintasan itu aja, di dalam ruang lingkup Mekah aja. Dari sinilah kemudian muncul ide mereka berdagang ke luar negeri, lintas negara. Kira-kira ini ide yang bagus atau enggak, Bapak Ibu? Ide yang biasa atau luar biasa? Kayak kita sedang mengembangkan sebuah lembaga pendidikan misalkan, kan fokusnya hanya di pendidikan. Pemasukannya mungkin hanya dari SPP. Ya, kemudian ada salah seorang di antara kita mengusulkan, ayo bagaimana kalau kita buka toko sebagai pemasukan tambahan, biar enggak berpangku dari SPP terus. Toh kalau SPP-nya lancar, kalau nggak lancar, ya siswa-siswanya juga menengah ke bawah, kita harusnya bantu mereka, kok malah mereka bantu kita. Ya, maka ada yang mengusulkan, ini usulan yang biasa atau luar biasa, Pak? Cemerlang ya, bagus ya. Tapi ada yang lebih bagus lagi dari usulannya Hashim. Lebih hebat lagi, Pak. Setelah beliau menyampaikan usulannya untuk berdagang, yang lebih hebatnya lagi, beliau menyampaikan begini. Beliau mengusulkan agar hasil dagangannya nanti, keuntungannya dibagi-bagi untuk semuanya, Pak. Dibagi-bagi untuk semuanya. Baik untuk orang yang menengah ke atas, apalagi yang menengah ke bawah. Bahkan yang menengah ke bawah ini harus memiliki harta atau hasil keuntungan dagangan sebanyak yang dimiliki oleh orang-orang yang menengah ke atas.
Kalau orang kaya memiliki harta 100 juta, yang miskin juga harus kita kasih sampai 100 juta. Sama. Enak nggak Pak? Ini usulan yang bagus atau bagus banget? Bagus banget. Ada di antara kita yang berani mengusulkan begitu? Berani mengusulkan hasil dagangan kita bagi-bagi bareng-bareng. Bahkan yang menengah ke bawah atau yang miskin itu memiliki harta sebanyak yang dimiliki oleh orang kaya. Ini kayaknya mustahil deh bisa diusulkan orang sekarang. Mungkin kita akan mengatakan enak banget. Dia nggak kerja, dia nggak capek, kok tinggal nampani duit gitu loh Pak ya. Tinggal terima keuntungan hasil kerjanya orang lain. Tapi inilah yang diusulkan oleh Hasyim dan ternyata apa Bapak Ibu? Disepakati oleh semuanya. Masya Allah tuh. Intinya dari dagangan ini nanti keuntungannya dibagi-bagi rata semuanya. Singkatnya, akhirnya mereka melakukan sebuah ekspedisi. Maksudnya ekspedisi ini mengutus sebagian utusan-utusannya untuk keluar Mekah Bapak Ibu. Pergi ke negara-negara sekitar. Untuk apa? Untuk membuat jaminan kalau ada orang Mekah keluar Mekah ke negara kalian, tolong ini dijaga, diamankan. Sebab kala itu terkenal zaman yang tidak aman Bapak Ibu. Ya, banyak begal. Ya, seperti kita di sebagian wilayah Indonesia juga seperti itu toh. Di mana misalkan Pak? Di Lampung. Ya, ini cerita-ceritanya aja sih. Saya belum pernah ke sana. Konon katanya kalau sudah lewat di jalan-jalan Lampung, apalagi di jalan-jalan tertentu, itu harus waspada ekstra Pak. Mereka begalnya benar-benar luar biasa berani. Ya, sampai bawa celurit, sampai bawa ya macam-macam lah. Itu sampai mengancam nyawa gitu. Nah, di zaman tersebut, di zaman Hasyim bin Abdi Manaf ini terkenal ketidakamanannya Bapak Ibu. Makanya orang-orang Quraisy ini datang ke beberapa negara tetangga atau di sekeliling Makkah untuk meminta jaminan keamanan. Kalau orang-orang kami datang, tolong jaga keamanannya, keselamatannya, termasuk barang-barang dagangannya. Disebutkan di sini ada 4 utusan yang diutus untuk pergi ke sekeliling Makkah. Dan 4-empatnya ini semuanya adalah saudaranya Hasyim bin Abdi Manaf. Hasyim pergi ke Syam, Abdi Syams pergi ke Habasyah. Habasyah ini sekarang Ethiopia Bapak Ibu. Ethiopia di mana? Ethiopia di Afrika. Ya, orangnya hitam-hitam. Dan baunya khas. Kalau panjenengan pernah berjumpa dengan orang-orang hitam-hitam dari Afrika, insya Allah akan kesimpulannya sama dengan saya. Baunya khas. Maksudnya baunya khas apa? Bau badannya. Ya. Kemudian Abdul Muttalib, mohon maaf bukan Abdul Muttalib, Al-Muttalib. Al-Muttalib pergi ke Yaman. Naufal pergi ke Persia. Persia di mana Pak? Persia di Iran sekarang. Ya. Jadi mereka semuanya pergi berpencar ke negara yang dituju, bertemu dengan pemimpin negara saat itu, wilayah saat itu, rajanya, presidennya kalau sekarang, atau panglima, ya panglimanya, perdana menterinya, ya intinya di situ meminta jaminan keamanan. Kalau ada orang-orang Quraisy datang ke sini, tolong dijaga keamanannya, keselamatannya, baik orangnya maupun barang dagangannya. Singkatnya Bapak Ibu, akhirnya diterimalah dan dengan mudahnya raja-raja, presiden-presiden negara-negara tersebut menerima permintaannya utusan-utusan orang Quraisy tersebut untuk menjaga keamanan mereka. Pertanyaannya, kok mudah sekali Bapak Ibu mereka menerima, mereka menyetujui. Kenapa Pak? Kira-kira Pak? Ini ada pelajaran mahal Pak. Kenapa kira-kira?
Kan terkadang ada orang yang disusahkan tuh minta jaminan keamanan, nggak mudah loh Pak. Ya, keamanan itu kan menyangkut nyawa segala macam gitu. Barang dagangan juga termasuk keuntungan. Tapi orang-orang Quraisy ini dengan mudahnya Pak, datang ke negara-negara tersebut minta keamanan, disahkan, disetujui oleh pemimpin saat itu. Ternyata para ulama di sini menerangkan yang melatar belakangi para pemimpin negara tersebut menyetujui dengan mudah karena orang Quraisy ini bahasanya apa ya, jiron, tetangga. Tetangganya siapa? Bukan tetangganya mereka, negara-negara tetangga bukan, tapi tetangganya Masjidil Haram, tetangganya Baitullah, tetangganya Ka'bah. Orang-orang Quraisy inilah yang menjaga Ka'bah, Pak. Kalau bahasa sekarang kita takmir masjid. Mereka yang merawat Ka'bah, mereka yang menjaga Ka'bah, itulah yang menyebabkan para pemimpin negara-negara tersebut dengan mudahnya menyetujui permintaannya orang-orang Quraisy meminta apa? Jaminan keamanan, keselamatan. Ya, jadi kemana-mana orang-orang Quraisy ini terkenal dengan jiron atau terkenal dengan takmir, Pak. Jiron itu kan tetangga, karena mereka tinggalnya di sekeliling Ka'bah di Mekah. Ya, tetangganya Masjidil Haram, tetangganya Ka'bah, Baitullah. Ya, mereka lah yang mengurusi Ka'bah. Karena itulah mereka dimudahkan untuk meminta persetujuan keselamatan. Atau bahasa lainnya begini Bapak Ibu, mereka dimudahkan mendapatkan jaminan keselamatan karena mereka sebagai takmir Ka'bah, takmir Masjidil Haram. Secara tidak langsung mereka memiliki jabatan tersebut, jabatan takmir itu Pak, dan jabatan takmir di zaman itu adalah jabatan yang bergengsi. Bisa ditangkap? Karena jabatan itulah mereka dimudahkan meminta ya jaminan-jaminan keselamatan. Biasanya orang yang memiliki jabatan tinggi itu yang dimudahkan, Pak. Nah, sekarang ini jabatan takmir ya dipandang sebelah mata, Pak. Padahal dulu jabatan tinggi. Sampai-sampai bukan hanya mereka ini, bukan hanya negara-negara yang dituju. Orang-orang kalau melihat orang Quraisy sedang berjalan, hormat Pak, dan nggak berani ngapa-ngapain terhadap orang-orang Quraisy karena sudah terkenal dengan itu. Ya, kan tadi zaman itu terkenal zaman yang tidak aman, tapi orang Quraisy luar biasa, aman, baik keluar dari Mekah sampai ke tempat tujuan atau pulangnya itu selalu aman, baik orangnya maupun barang-barang dagangannya. Ya, nah berangkat dari sinilah kemudian akhirnya orang-orang Quraisy atau masyarakat Mekah secara umum terkenal suka berdagang. Ya, karena dilihat dari geografis kondisi Mekah nggak bisa untuk bertani Bapak Ibu, nggak bisa untuk bertani, tandus, nggak bisa buat berkebun nggak. Kalau Madinah mungkin. Ya, karena dulu memang terkenal juga dengan banyak kurmanya. Ya, itu menandakan bahwa Madinah tanahnya cocok untuk bertani atau berkebun. Ya, jadi ini Bapak Ibu latar belakang yang kemudian kita kenal orang-orang Quraisy suka berdagang. Nah, dari sinilah, dari orang Quraisy inilah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahirnya. Kan dari siapa tadi? Hashim bin Abdi Manaf ke bawah. Hashim punya anak namanya siapa? Abdul Muttalib. Abdul Muttalib punya anak namanya siapa? Abdullah. Abdullah punya anak namanya Muhammad, Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ada sebuah hadis Bapak Ibu, hadis yang sahih, bunyinya begini: Inna Allah astafa Kinanata min waladi Ismail. Sesungguhnya Allah memilih Kinanah dari anak keturunannya Ismail.
Ismail di sini maksudnya Nabi Ismail. Allah memilih orang yang bernama Kinanah dari anak keturunannya Nabi Ismail. Wastofa Quraisyan min Kinanah, dan Allah memilih Quraisy dari anak keturunannya Kinanah. Wastofa min Quraisyin Bani Hashim, dan Allah memilih Quraisy dari anak keturunannya Hashim. Wastofani min Bani Hashim, dan Allah memilih Nabi Muhammad SAW dari keturunannya Hashim, maksudnya keturunan-keturunannya, anak cucunya gitu, hingga Nabi Muhammad SAW. Ini hadis yang sangat menarik sekali, berhujung kepada Nabi Muhammad SAW, di mana Nabi Muhammad SAW ini kalau disimpulkan berarti beliau orang pilihan dari orang pilihan, dari orang pilihan. Jadi setelah sekian banyak pilihan-pilihan yang ada, Nabi SAW adalah yang intinya, Pak. Ya, anak dari orang pilihan, anaknya juga dari orang pilihan, ya, orang pilihan. Jadi Masya Allah tuh, Nabi kita Muhammad SAW adalah Nabi yang menjadi Al-Mustafa, Nabi pilihan. Maka kita hendaknya mempelajari secara kehidupan beliau agar tumbuh cinta kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, tapi bukan hanya sekedar mempelajari saja. Sunnah-sunnahnya secara kehidupannya bisa kita ambil pelajarannya dan kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik hadirin sekalian yang Allah, tadi kita menyebutkan sebuah hadis yang cukup menarik atau yang sangat menarik berkaitan dengan pilihan-pilihan tadi. Mungkin sebagian kita baru mendengar istilah tadi, Kinanah, ya. Kemudian ada Quraisy, ya, atau pembahasan tadi juga baru kita dengar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, coba kita di sisa waktu yang ada, ini sudah masuk belum sih? Pas waktu syuruk, berapa menit lagi, Pak? Berapa? 13 menit lagi? Ya, kurang lebih. Ya. Baik. Coba, tadi kan ada beberapa pilihan ya. Ada Kinanah, mohon maaf, yang pertama Ismail, Kinanah, kemudian Quraisy, kemudian Bani Hashim, kemudian Nabi Muhammad SAW. Yang disebutkan dalam hadis ini ada 5. Ismail, Kinanah, kemudian Quraisy, Bani Hashim atau Hashim, kemudian Nabi Muhammad SAW. Kita kenal satu persatu Bapak Ibu, biar ketika membahas tentang apa namanya silsilah Nabi Muhammad SAW, kita tidak ngawang, tidak bayang-bayang saja. Oh ternyata memang Nabi ditelusuri dari nasabnya, kakek-kakeknya semuanya orang hebat, semuanya orang pilihan gitu loh. Yang pertama Ismail, insya Allah kita semuanya paham ya, anaknya Nabi siapa? Ibrahim alaihi salam, atau Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Menyebut Nabi Ibrahim boleh alaihi salam, boleh juga sallallahu alaihi wasallam. Karenanya ada salawat Ibrahimiyah. Itu disandingkan dengan salawat Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Gitu kan? Ismail ini anaknya Nabi Ibrahim alaihi salam atau sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwa Nabi Ismail ini ketika kecilnya saja sudah sangat taat terhadap ayahnya, sudah taat juga kepada Allah, Rabbnya. Ketika Nabi Ibrahim berkata kepada Nabi Ismail, sesungguhnya aku ini bermimpi melihat engkau, wahai Ismail, engkau ini aku sembelih. Apa kata Nabi Ismail? Faf'al madza tu'mar. Qala ya abatif'al. Wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Sesungguhnya engkau akan mendapati aku insyaallahu ta'ala termasuk orang yang sabar. Akhirnya disembelih, sebagaimana kisah yang sudah kita pahami bersama, disembelih. Tapi kemudian Allah mentakdirkan Nabi Ismail digantikan dengan hewan, ya, kibas atau apa itu, ya. Ini sekilas tentang Nabi Ismail. Kemudian Kinanah. Nabi Ismail menikah, kemudian punya anak, anaknya punya anak atau punya cucu Nabi Ismail,
muncul anak yang bernama Kinanah. Inilah yang kemudian dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Siapa itu Kinanah? Kinanah ini Bapak Ibu terkenal keistimewaannya dalam hal kedermawanan. Apa itu dermawan? Suka ngasih, ringan tangan. Ya, bahkan diceritakan selama hidupnya saking dermawannya Bapak Ibu, Kinanah ini tidak pernah makan sendirian, Pak. Maksudnya apa? Tidak pernah makan sendirian. Ya selalu makan bareng. Makan bareng-bareng sama yang lain, takdir. Ya, ngajak teman-temannya kemana? Ya, Cempelemu. Diajak makan di sana. Selama hidupnya loh, bukan sesekali, Pak. Selalu makan bareng. Tidak pernah makan sendirian. Kalau kita mungkin makan sendiri terus, ya, seringnya makan sendiri. Maksudnya jarang bagi-bagi. Kalau Kinanah selalu bagi-bagi. Saking terkenal dermawannya. Kemudian terkenal juga keistimewaan beliau yang lain, rumahnya tidak pernah sepi. Tidak pernah sepi, kenapa Pak? Apakah gara-gara beliau dermawan kemudian banyak orang berdatangan, mi sodakoi mi? Kan banyak orang-orang begitu Pak kalau hari Jumat ya. Ya, datang ke rumah-rumah, mi sodakoi mi. Apakah seperti itu? Rumahnya Kinanah tidak pernah sepi? Ternyata tidak. Dari segi harta beliau dermawan, dari segi ilmu Pak, ini yang menyebabkan rumahnya Kinanah tidak pernah sepi. Banyak orang datang ke rumahnya Kinanah untuk menimba ilmu. Juga terkenal rumah beliau disebut dengan rumah kerukunan. Kalau ada orang berselisih, cekcok, didatangkan ke rumahnya Kinanah, pulang dalam kondisi rukun Pak. Nah, luar biasa ini Kinanah. Ya, ini sekilas tentang Kinanah. Karenanya beliau menjadi orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dari anak keturunannya Nabi Ismail. Kemudian Quraisy. Quraisy, hadirin sekalian melakukan Allah, ini sebetulnya bukan nama asli. Ya, nama asli dari Quraisy itu kalau nggak salah Fihir. Ya. Fihir itu kan ditelusuri ke atas dari nasabnya Nabi Muhammad, nanti akan ketemu orang yang namanya Fihir. Fihir bin Malik. Kalau nggak salah di nasab yang ke-10 Pak, atau nasab yang ke-11. Jadi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf, kemudian bin-binnya lagi sampai bin Fihir bin Malik. Ya, Fihir ini nama yang kemudian dijuluki Quraisy. Ya. Nah, Fihir atau Quraisy Bapak Ibu terkenal keistimewaannya dalam bahasa, fasih bahasanya. Bahkan saking fasihnya dan logatnya ini terjaga, ketika mereka pergi ke negeri yang lain, merantau, bahasa mereka tidak terkontaminasi. Ya, sebagian kita, orang Tegal misalnya nih Pak, datang ke Jakarta, datang ke Solo, ya, pulang-pulang lahjahnya atau logatnya sudah nggak ngapak lagi Pak. Sebagian orang begitu. Ya, meskipun ya sebagian yang lain masih ada yang ngapak-ngapak gitulah. Orang Quraisy ini enggak Pak. Bahasanya fasih masih terjaga, bahasa Arabnya masih terjaga. Kemanapun mereka berpijak, mereka tidak terkontaminasi bahasanya. Lahjahnya, logatnya masih terjaga. Ya, makanya Quraisy ini terkenal dengan kefasihan bahasanya. Karena itulah Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala itu kan nasabnya nyambung ke Quraisy Pak. Beliau terkenal dengan bahasanya yang bagus. Ya, termasuk orang Quraisy ini menjadi penengah di antara keistimewaan yang lain. Orang Quraisy menjadi penengah jika ada perselisihan. Mirip seperti Kinanah tadi. Kemudian Hashim ke bawah, kan tadi disebutkan Ismail, kemudian Kinanah, kemudian siapa? Hashim. Hashim terkenal juga keistimewaannya seperti akhlaknya yang mulia, ya mirip-mirip dengan kakek-kakeknya yang lain.
akhlaknya yang mulia, kemudian kesederhanaan, qanaah Bapak Ibu. Saking sederhananya beliau atau Hashim dan keturunannya itu tidak haus jabatan, nggak pengen jadi pemimpin. Ya, dari suku Quraisy biasanya yang sangat jauh yang anti dari pemimpin ya ini keturunannya Bani Hashim itu Pak. Jadi tadi kan Quraisy dari Fihr keturunannya banyak sekali, yang terkenal anti dari jabatan atau tidak haus jabatan itu anak keturunannya Hashim atau Bani Hashim, termasuk Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW tidak haus jabatan, termasuk orang-orang Quraisy lain dari Bani Hashim seperti siapa ya? Kalau Abu Bakar tidak, seingat saya tidak dari Bani Hashim. Intinya dari Bani Hashim ini tidak haus jabatan. Baik, hadirin sekalian Allah, ini nama-nama orang yang Allah Subhanahu wa taala pilih. Sebagaimana tersebut dalam hadis Nabi Muhammad SAW tadi, mengkerucut kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga Nabi Muhammad SAW adalah orang pilihan dari orang pilihan dari orang pilihan dari orang pilihan dari orang pilihan. Ya, termasuk tadi siapa namanya yang memiliki usulan untuk membagi hasil dagangannya ke semua warga Mekah. Siapa itu tadi Pak? Hashim. Ya, Hashim ini luar biasa akhlaknya yang mulia, maka muncullah anak keturunannya yang bernama Nabi Muhammad SAW yang memiliki akhlak mulia juga. Beliaulah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sekilas Bapak Ibu tentang sirah nabawiyah, atau lebih tepatnya sejarah sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan bisa memotivasi kita lagi untuk terus mempelajari sirah nabawiyah, ya, sehingga kita lebih dekat mengenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dengan kita mengenal lebih dekat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tumbuh cinta kepada beliau, sehingga kita juga mudah atau ringan untuk mengamalkan sunnah-sunnahnya, sehingga juga kita bisa selamat di dunia dan di akhirat. Ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu a'lam bishawab. Wal 'afwu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.